tiba-tiba tuh saya merasa perut bawah saya itu kayak kram dan diperes-peres gitu. Dan terus tiba-tiba keluar darah banyak. Dulu waktu saya belum kenal dan belum ketemu sama suami saya pernah divonis oleh dokter di Singapura kalau saya menderita kista coklat atau endometriosis stadium 3. Jadi waktu itu saya dioperasi, dan setelah itu untuk menghambat kistanya untuk kambuh lagi, saya menjalani terapi suntik hormon dan juga minum pil KB. Jadi terapi suntik hormon itu mempengaruhi siklus menstruasi saya. Nah, setelah beberapa tahun, endometriosis saya itu membesar lagi dan kali ini menutupi seluruh indung telur saya. Waktu itu atas saran beberapa teman dan kenalan, saya direferensikan ke dokter yang di Mount Elizabeth. Jadi saya ke sana dan ternyata dokter itu memutuskan untuk mengangkat indung telur saya. Dan saya nggak siap, jadi saya minta waktu untuk berpikir. Saya berdoa dan saya bersyukur saat-saat seperti itu saya mempunyai God Brother dan God Sister yang saya kenal di gereja tempat saya melayani di Singapura. Jadi mereka berdoa, menghibur saya dan memberikan nasihat untuk menguatkan saya. Dan pada saat berdoa, saya merasa ada dorongan yang kuat untuk kembali ke dokter yang pertama yang menangani saya. Dan puji Tuhan, dokter ini dia bilang, saya akan berusaha mengoperasi kamu, berusaha terbaik dan tidak melukai indung telur kamu atau mengangkat indung telur kamu, dia bilang gitu. Dan bersyukur operasi berjalan dengan baik. Dan akhirnya waktu itu umur saya kan 34 tahun. Nah, dokter ini berpesan gitu untuk segera menikah, dan jika kamu memang masih ingin punya anak, untuk segera start program IVF atau bayi tabung, supaya karena ini dengan bertambahnya umur akan semakin kecil persentasenya untuk melahirkan. Berapa lama kemudian saya ketemu sama suami, dan pada saat calon suami saya mengajak nikah, saya menceritakan kondisi saya semuanya ke suami, dan puji Tuhan, dan saya merasa lega juga, suami sama sekali nggak keberatan dengan kondisi saya. Bahkan kalau kita nggak punya anak pun dia juga nggak apa-apa gitu. Waktu istri saya cerita mengenai kondisi kandungannya dan ada kemungkinan sangat sulit punya anak menurut analisa dokter, entah mengapa di dalam hati kecil saya ada semacam nggak khawatir ya, atau ada semacam damai sih. Saya sendiri nggak tahu ya masuk kenapa bisa gitu. Saya tetap percaya bahwa Tuhan akan mampu membuat miracle ya, keajaiban. Juga ada beberapa kesaksian dari teman-teman dekat saya sebelumnya. Mereka pasangan yang sudah 10 tahun menikah dan nggak bisa punya anak, pada akhirnya mereka bisa punya anak. Mungkin itu salah satu yang menguatkan saya juga, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, setelah menikah 2 bulan kemudian ternyata saya positif hamil. Nah, saya kaget banget dan kita sangat happy. Ya semuanya itu awalnya berjalan dengan baik sih dan lancar. Cuman pada bulan kelima kehamilan saya, waktu itu saya lagi jalan-jalan ke Bandung sama suami. Tiba-tiba tuh saya merasa perut bawah saya itu kayak kram dan diperes-peres gitu. Dan terus tiba-tiba keluar darah banyak. Saya kaget dan kita berdua panik. Terus suami saya cepat bawa saya ke rumah sakit terdekat. Di dalam perjalanan itu saya telepon God Brother dan God Sister saya yang di Singapura. Terus kita berdoa sama-sama. Kita minta Tuhan untuk selamatkan bayi saya. Jadi sampai di rumah sakit, terus dokter segera datang dan periksa. Nah, waktu di USG itu saya benar-benar bersyukur ya, dan saya nangis bahagia banget karena ternyata bayi saya itu
masih bernafas, ada detak jantungnya. Sungguh kita bersyukur banget waktu itu. Dan 11 bulan setelah saya menikah, kita dikaruniain anak laki-laki yang sehat ya, puji Tuhan. Nah, anak kedua itu pun juga mujizat dari Tuhan, karena kista saya itu ada lagi, kambuh lagi, dan dokter di Surabaya itu dia bilang diambil dulu kistanya baru program bayi. Tapi ternyata terus saya hamil lagi gitu. Jadi 2,5 tahun setelah anak saya yang pertama. Sebenarnya saya terus terang, saya itu cuman berserah kepada Tuhan. Dalam hati kecil saya, pastilah saya pengen banget punya anak. Saya suka banget sama anak kecil, makanya saya pelayanan itu di Sunday School. Nah, cuman karena dokter sudah memvonis saya seperti itu, ya kan, harus bagi tabung itu, ya kan, itu juga ada persentasenya. Dan umur saya udah 36 waktu saya menikah. Jadi ya udah, maksud saya terserah Tuhan deh. Saya berserah, saya jalanin aja hidup dengan suami berdua gitu. Saya sih waktu itu ya nggak tahu kenapa ya, ada damai sejahtera sih. Saya nggak terlalu khawatir karena saya ya itu berdasarkan kesaksian teman-teman itu sih yang sangat membantu saya sih. Saya percaya sih ada mujizat. Bakal kalau Tuhan berkehendak pasti bisa jadi mujizat. Dengan apa yang saya alamin, saya ngerasa kebaikan Tuhan itu tidak perlu diragukan. Rencana Tuhan tidak perlu kita ragukan. Jadi tetap saat badai datang berdoa, itu yang selalu saya ingat ya, berdoa dan benar-benar dukungan dari saudara seiman, dari leader kita di CG, dari pemimpin-pemimpin rohani kita itu. Saat-saat seperti itu tuh sangat-sangat membantu, ya kan. Tidak ada yang mustahil, ya kan. Dan serahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus percaya itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Tetaplah percaya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan sangat baik dan Tuhan pasti akan menepati semua janji-janjinya yang baik untuk kita. Terima kasih. God bless you.